Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik dan sesuai dengan akal sehat serta ketentuan syariat. Akhlak terpuji kepada diri sendiri ada 5. Yang pertama tawakal, 2 ikhtiar, 3 sabar, 4 syukur, dan 5 qanaah. Yang pertama, tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab tawakkala yatawakkalu tawakkulan yang berarti berserah diri. Secara istilah, tawakal berarti berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Tawakal itu dilakukan setelah berusaha secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Tawakal yang dilakukan sebelum berusaha tidak dibenarkan dalam Islam. Salah satu dalil yang memerintahkan untuk bertawakal yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159. Contoh sikap tawakal, misalkan Eva akan ada ulangan dan dia rajin belajar dengan giat. Selain rajin belajar dengan giat dan dia tawakal kepada Allah dengan memperbanyak doa, semoga dia dapat mengerjakan soal dengan mudah. Akhlak terpuji kepada diri sendiri yang kedua ada ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab ikhtaro yakhtaru ikhtiaron yang berarti memilih. Selanjutnya, ikhtiar diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Seperti memilih bekerja daripada tidak bekerja, memilih sekolah daripada tidak sekolah. Secara istilah, ikhtiar berarti melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Salah satu dalil yang memerintahkan untuk berikhtiar adalah Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Contoh perilaku ikhtiar yaitu misalnya Eva belum lancar membaca Al-Quran dan ketika ulangan dia mendapat nilai 6. Nah, karena dia merasa malu, maka dia mengikuti kegiatan baca tulis Al-Quran yang diselenggarakan di sekolah. Dan setelah dia berikhtiar untuk mengikuti hal tersebut, maka dalam beberapa bulan akhirnya dia sudah lancar membaca Al-Quran. Akhlak terpuji kepada diri sendiri yang ketiga yaitu sabar. Sabar berarti tahan menderita sesuatu, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, dan tidak lekas putus asa. Kesabaran dalam menghadapi persoalan itu mutlak diperlukan bagi setiap orang. Selanjutnya, macam-macam sabar. Imam Al-Ghazali membagi kesabaran menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yang berarti melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas, tidak mengeluh saat menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, sabar dalam musibah, yang berarti tabah atau kuat hati saat menerima cobaan hidup, tidak mengeluh dan tidak menyesali nasib dirinya. Orang yang sabar dalam musibah senantiasa meyakini bahwa di balik kesusahan yang dihadapi pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, sabar dari maksiat, yang berarti rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak iri apabila melihat orang lain dapat bersenang-senang dalam maksiat. Salah satu dalil yang memerintahkan untuk bersabar adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Contoh sikap sabar, misalnya Eva diejek temannya karena suatu kesalahan, namun ia tetap bersikap baik terhadap teman yang mengejeknya.
Dan kesabarannya ini membawa hasil yang positif sehingga teman-teman yang mengejeknya segera minta maaf dan kini mereka bersahabat baik dengan Eva. Akhlak terpuji kepada diri sendiri yang keempat yaitu syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab syakaro yashkuru syukron yang berarti berterima kasih atau bersyukur. Menurut istilah, bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya. Adapun cara bersyukur menurut Islam ialah memanfaatkan karunia tersebut sesuai dengan petunjuk Islam. Salah satu dalil yang memerintahkan untuk bersyukur adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Contoh perilaku bersyukur yaitu misalkan Eva yang terus berusaha meningkatkan kemampuannya dalam membaca Al-Quran dan setelah pandai membaca, ia menyisihkan sebagian waktunya untuk membantu adik kelasnya yang belum dapat membaca Al-Quran. Nah, hal itu dilakukan sebagai wujud rasa syukurnya terhadap Allah yang telah menganugerahi kemampuan membaca Al-Quran. Akhlak terpuji kepada diri sendiri yang kelima yaitu qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab qana'a yaqna'u qana'an qana'atan yang berarti rela atau suka menerima. Adapun secara istilah, qanaah berarti rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak pula mengangan-angankan kesenangan yang diterima orang lain. Orang yang qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan Allah atas dirinya. Orang yang qanaah pasti pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dalil yang memerintahkan untuk bersifat qanaah adalah Quran Surah An-Nisa ayat 32. Contoh sikap qanaah, misalnya Fatimah yang tergolong anak solihah dan qanaah, dia lahir dari keluarga miskin di suatu kampung yang tidak jauh dari sekolahnya. Nah, walaupun banyak temannya yang naik sepeda, namun ia tidak minta sepeda kepada orang tuanya karena kondisinya tidak mampu. Dan ia cukup merasa senang walaupun ke sekolah dengan berjalan kaki saja. Demikian materi mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.